Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali membahas terkait dengan bagaimana Majelis Hakim dari Mahkamah Agung atau MA yang memangkas hukuman pidana bagi Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf dalam pengadilan tingkat kasasi. Saya kembali kepada narasumber yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya ke Prof. Hipnu. Baik, Prof. Hipnu, ketika kita tadi melihat bagaimana tidak hanya tanggapan dari masyarakat, tapi juga dari keluarga korban begitu, serta kuasa hukum dari para terdakwa sendiri. Kita tentunya juga melihat bagaimana keadilan tercipta dari presiden putusan Majelis Hakim di tingkat kasasi Mahkamah Agung ini. Bagaimana pandangan Anda? Ya, menarik Mbak Fani. Tadi saya diskusi sama Pak Herman. Jadi begini, di dalam pertimbangan disampaikan juru bicara, itu kan perbaikan kualifikasi. Di putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kualifikasinya kan turut serta. Konsep turut serta itu adalah tergantung pada individu masing-masing. Perannya seperti apa, ya kan? Tapi oleh Mahkamah Agung diperbaiki kualifikasi dengan bersama-sama. Berarti niatannya sempurna. Ada kehendak yang sama, kehendak erat dengan kesadaran yang tinggi. Nah, artinya sempurna sekali itu, sama-sama melakukan pembunuhan, gitu loh, Pak. Iya. Nah, itu yang pertama. Tapi dari putusannya, kenapa putusannya lebih ringan? Kalau idealnya kan karena secara bersama-sama dengan sadar akan perbuatannya itu kan tinggi. Nah, tapi malah rendah. Nah, itu yang pertama. Oleh karena itu, karena kita belum tahu terhadap putusan alasan yuridisnya apa, alasan sosiologisnya apa, alasan filosofinya apa, kita belum bisa jawab. Tapi yang jelas, saya melihat hakim ini berpikir ke depan Mahkamah. Karena apa? Satu, kejahatan ini memang kejahatan yang luar biasa, Mbak Fani. Tapi melihat subjek hukum pelakunya, itu ada berbagai variasi. Sehingga kalau kita lihat pada teori pemidanaan, pidana yang dijatuhkan kepada Pak Ferdy Sambo itu masih adalah kategori pembalasan, retributif. Kan sama antara pidana mati dan seumur hidup. Ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum ketika itu kan. Dan seumur hidup itu suatu hukum, kalau hukum itu selesai, artinya bisa dieksekusi. Sehingga hukum itu finish overtime. Tapi kalau pidana mati, itu belum bisa dieksekusi. Bahkan sekarang itu cenderung ada moratorium. Kan itu Pak, ini yang jadi permasalahan. Oleh karena itu ya, saya kira ini menjadikan suatu problem tersendiri. Tapi masalahnya gini Mbak, pidana mati di hadapan masyarakat, itu aspek daternya tinggi. Sehingga negara itu ada, itu kan pertimbangan seperti itu. Sehingga jangan sampai kalau melakukan suatu kejahatan itu sampai pada suatu perencanaan, ini mati. Berarti wah suatu luar biasa. Ini kalau kita mendengar kehendak masyarakat. Tapi kehendak yuridis itu memang antara mati dan seumur hidup adalah satu level dalam suatu undang-undang 340. Satu. Kemudian yang kedua, kliennya Pak Herman. Saya melihat hakim walaupun merumuskan dengan perencanaan, dengan sadar akan terjadi, tapi hukumannya ada ringan. Artinya apa? Hakim melihat bahwa terhadap para terpidana ini adalah pasti punya depan. Sehingga pidananya tergolong bukan lagi retributif, tapi rehabilitatif. Sehingga dengan hukuman yang paling ringan ini masih bisa berkontribusi pada bangsa negara. Gitu Pak. Termasuk Kuat Ma'ruf, termasuk Bu PC. Nah, apalagi Bu PC, pertimbangan gender mungkin juga alasan sosiologisnya mungkin ada mungkin loh. Tapi karena sampai detik ini kan kita belum baca. Kenapa Bu PC sampai 50% turunnya? Apakah faktor itu, apakah faktor lain? Nanti akan lihat. Karena begini, suatu putusan majelis, mahkotanya adalah ada pada pertimbangan. Makanya kalau nanti kita pertimbangannya kok ternyata tidak sesuai harapan, berarti mahkota apa yang terjadi dalam putusan majelis kasasi ini kurang signifikan gitu. Oke, nah tapi kalau bicara mengenai tadi gitu, alasan-alasan yang biasa dijadikan pertimbangan dalam memutus begitu putusan kasasi, Prof. Hipnu, ada dissenting opinion yang terjadi dan yang menarik adalah yang tidak setuju ada anulir hukuman terhadap para terpidana, salah satunya adalah perempuan. Kalau kita bicara gender nih biasanya kan perempuan kan akan mendukung sesama perempuan lainnya, tapi kebetulan tidak terjadi dalam putusan kasasi kemarin. Ya, tapi terbukti kan dissenting opinion 2 itu kan berarti masih menetapkan. Makanya pertanyaannya, kalau bersama-sama konsekuensinya hukumannya adalah berat semua. Berat semua.
termasuk Riki Rizal, Kuat, UPC dan sebagainya. Tapi kan itu turun kan. Artinya walaupun hakim perempuan tadi akan melihat aspek gender, saya melihatnya seperti itu. Jadi yang menjadi fokus adalah Pak Sambo. Karena aktor intelektual ada pada Pak Sambo. Yang lain ada pada peran bersama-sama yang karena relasi kuasa tadi. Oleh karena itu dalam seperti ini kayaknya dua hakim yang DO itu masih berpendapat terhadap pembalasan murni, tapi yang tiga melihat sebagai pertimbangan-pertimbangan alasan yang lain. Baik, baik. Kalau bicara mengenai Verdi Sambo sendiri, berarti ini juga menjadi sebuah presiden terkait dengan bagaimana perspektif hukum Indonesia memandang hukuman mati. Menurut Anda begitu, Prof? Iya, ya, karena sampai sekarang kalau kita Mbak Fani, ada ratusan yang pidana mati. Pertanyaannya, adakah eksekusi mati? Nggak ada. Jadi kalau ditambah Pak Sambo menjadi beban lagi negara, kapan mengeksekusi mati ini? Ini yang saya melihatnya seperti itu. Apalagi di RKUHP ke depan yang 2026 itu pidana mati menjadi bersyarat ketika seorang terpidana 10 tahun beriktikat baik, menjadi tobat, tidak menjadi mati. Artinya Indonesia sudah tanda petik menganulir terhadap pidana mati yang akan diterapkan. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Herman Umar begitu, sebab narasinya juga lagi ramai dibicarakan oleh masyarakat di luar begitu terkait dengan ada isu kepentingan yang bermain di balik hasil putusan kasasi majelis hakim ini. Tanggapan Anda, Pak Herman? Ada apa itu? Ya katanya ada kepentingan yang mengendarai begitu, ada komunikasi di belakang sehingga membuat putusan kasasi ini jadi dipotong banyak semuanya begitu, termasuk untuk terutama untuk Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kalau itu saya tidak mengetahui dan tidak juga mendalami. Kalau yang tentunya saya berpatokan kepada konsentrasi kepada Riki Rizal. Pada Riki Rizal sejak dia mengajukan kasasi, kita buat pertimbang hukumnya, kita hanya memonitor aja. Dan selama ini kan juga saya diingatkan bahwa ada putusan yang kemarin itu juga oleh pers. Jadi saya tidak tahu. Yang jelas saya beritahu, memang sering pihak keluarga bertanya, ya udah kita saling berdoa aja. Mudah-mudahan kalau saya punya keyakinan, saya bilang kita akan mudah-mudahan ada perubahan di tingkat kasasi, karena ini bukan berdasarkan pengalaman perkara-perkara lain juga. Jadi kita bisa melihat case ini sangat high profile dan perhatian publik juga tinggi. Tapi ada perkara-perkara lain yang tidak tinggi perhatian publik. Jadi ini tentunya menjadi pertimbangan saya juga membayangkan akan ada perubahan. Kalau ada hal-hal lain, ya namanya siapapun yang bermasalah tentu akan mencari cara. Gitu. Tapi apakah dia melanggar hukum apa tidak? Apakah terbukti apa tidak? Misalnya kalau ada hal-hal lain. Tapi yang jelas itu kalau saya tinggal menyuruh keluarga berdoa dan memantau website. Dan pada saat putusan kemarin saya diberitahu sama teman-teman pers. Saya langsung memberikan tanggapan. Jadi tidak ada kita menghubungin, tidak ada kita mendekatin, karena memang peradilan peradilannya tertutup kan. Peradilannya dia nggak pernah. Ini pun jarang diumumkan. Biasanya melalui website aja. Jadi menurut saya apa yang dia itu semua pihak boleh menduga atau berbagai cara. Kalau bagi saya ya harus lihat case-nya. Gitu. Kalau bagi masyarakat ada yang tidak puas terhadap putusan itu wajar, itu hak masyarakat karena masyarakat juga tidak tahu kedalaman persoalannya di persidangan ini, dia tidak tahu fakta dan bukti-bukti yang detailnya. Ya, apalagi khusus untuk klien saya lebih saya tetap akan menganggap putusan MA masih menurut saya belum tepat dan masih keliru. Walaupun saya terima kasih, tapi akan kita cari peluang untuk mengajukan PK. Jadi akan ada atau akan ada kemungkinan PK begitu ya dari pihak Riki Rizal ya? Pak Herman? Ya Mbak. Memang sudah, cuma tentunya karena PK itu masih ada waktu. Kalau dalam aturan hukumnya PK itu tenggang waktunya 6 bulan sejak putusan kita terima. Yang kedua, kalaupun setelah 6 bulan kita tidak melakukan PK, tapi misalnya ada bukti baru yang ada novum nanti, itu bisa kita gunakan juga 6 bulan setelah mendapatkan novum. Jadi untuk PK itu ada kemungkinan pakai novum ataupun tidak. Kalau yang tidaknya apa? Kalau menurut kita masih ada kekeliruan yang nyata menurut kita, itu boleh kita mengajukan PK. Tapi tenggang waktunya 6 bulan, Mbak. Jadi
yang mungkin masih bisa ada waktu Rizal ya. berunding sama keluarga dulu, berunding dulu. Ini selama ini udah lelah menunggu putusan. Bagaimanapun ya, di satu pihak oke, masyarakat menganggap tidak puas, tapi bagi saya, bagi klien kita yang juga sudah jelas keterbukaannya apa yang dia sampaikan di pengadilan, cuma di majelis yang tidak mempercayai, nah itu kan tentu juga dia saudara Ricky Rizal juga merasa terzalimin gitu. Nah, itu dari segi ini. Jadi kita melihat bijaksana aja, Pak. Dari Ricky Rizal dia merasa, tapi ada urusan-urusan yang lain masyarakat anggap, kita hargai opini masyarakat, Pak. Jadi itulah keadilan. Mari kita sama-sama lebih bijak melihat perkembangan perkara ini. Betul, karena keadilan di tiap mata orang pun juga belum tentu sama begitu ya Pak Herman ya. Oke, saya kembali ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu ini ada pendapat yang cukup menarik begitu ketika ada yang melihat terkait dengan kewenangan dari pengadilan tersebut apakah sudah melampaui batas atau tidak begitu. Koreksi saya kalau saya salah, ketika MA harus memutus terkait dengan bagaimana kasasi dari putusan pidana terhadap para terdakwa tersebut akan diberlakukan seperti apa, terlebih dahulu Mahkamah Agung atau Majelis Hakim ini menerima kasasinya terlebih dahulu baru bisa menganulir atau seperti apa? Ya, kan begini Mbak, di pemeriksaan kasasi itu adalah judek juris. Sedangkan pemeriksaan banding adalah judek faksi. Tapi dalam perkembangan dinamika hukum, perpisahan antara judek juris dan judek faksi itu agak terbelah, Mbak. Jadi sudah sekarang menjadi satu. Jadi tidak jarang sekarang Hakim Agung seperti ini perdebatannya itu sebenarnya masuk pada materi. Kan itu loh. Padahal sebetulnya kan dalam pasal 253 itu apakah cara mengadili sudah benar? Apakah penerapannya hukum benar? Apakah tidak melalui batas menang, kan gitu kan? Nah, tapi perkembangan yang terjadi, kalau kita lihat eksaminasi, seolah-olah kasasi itu kadang-kadang seperti hakim tingkat 3, pengadilan tingkat 3, banding pertama, banding kasasi. Ini sebetulnya harus kita luruskan. Nah, oleh karena itu, kalau ini merupakan suatu putusan yang terakhir, kan kasasi terakhir. Kalau kita sejarahnya Mbak, kasasi itu cassation, pembatalan. Jadi pembatalan terhadap putusan pertama ataupun kedua. Jadi bukan mengadili lagi kalau kita lihat sejarahnya itu. Tapi pertanyaan sekarang kita malah mengadili lagi. Oleh karena itu putusan yang kasasi ya putusan terakhir. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Sambo ya tetap harus dilaksanakan. Kliennya Pak Herman juga harus dilaksanakan. Kecuali nanti melakukan PK. PK tidak menghalangi pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi tetap dieksekusi walaupun mengajukan PK. Begitu Mbak Fani. Jadi tujuan dari PK ini berarti atau apapun dampak yang diakibatkan oleh PK biasanya akan seperti apa Pak Prof. Hipnu? Putusan PK tidak boleh lebih dari putusan kasasi. Ya, putusan PK harus didasarkan pada bukti baru. Ada kekhilafan hakim. Nah, ada putusan yang lebih bertentangan. Dalam sejarah kalau kita riset Mbak Fani, putusan bertentangan, kekhilafan kok nggak ada. Karena hakim-hakim pintar. Tapi kalau terhadap bukti baru, itu kejelian pada tingkat pertama. Karena bukti baru ini adalah terminologinya, bukti yang ketika ditemukan pada sidangan pertama, akan menjadikan suatu putusan itu berbeda. Jadi ada bukti yang istilahnya orang Jawa tercecer. Tapi tercecer ini mempunyai nilai lebih. Gitu Mbak. Nah ini yang jadikan Pak Herman nanti, bukti tercecer ini untuk diajukan kepada putusan kepada PK. Sehingga harus hati-hati sekali karena PK itu hanya sekali. Sehingga bukti yang tercecer itu harus betul-betul mempunyai kualifikasi yang bisa meruntuhkan putusan Mahkamah Agung terhadap kasasinya. Jadi pertaruhan tersendiri begitu ya, terutama untuk para terpidana begitu kalau misalnya mau mengajukan peninjauan kembali atau PK tersebut di tingkat kasasi. Nah, Prof. Hipnu. Saya tambahkan. Silakan Pak. Baik, yang juga tadi jadi pertanyaan begitu dan termasuk dari Pak Herman juga. Saya harus konfirmasi tapi ke Pak Herman terlebih dahulu. Ketika pelaksanaan kasasi di tingkat MA ini, pihak kuasa hukum dari Ricky Rizal juga tidak dapat informasi atau bagaimana Pak? Tahu-tahu ada gitu? Tidak ada secara langsung saya diberitahu ke kita, ke kantor kita atau tidak ada Pak. Tidak. Kita hanya melalui pers memberitahu. Baik, jadi semua kuasa hukum terpidana juga begitu pula dengan keluarga korban tidak diberitahukan. Memang seperti itu ya mekanisme atau sistemnya? Ya, prinsipnya mekanisme Mahkamah Agung seperti itu, Mbak. Nggak ada yang ini kan kebetulan di pers itu sekarang diberitahu ya, karena
untuk masyarakat aja, tuntutan masyarakat yang lebih tinggi. Karena ini adalah high profile case begitu ya Pak Herman? Ya Mbak. Baik. Kalau begitu saya ke Prof. Hipnu. Apa pertimbangan sebenarnya di balik harus tertutupnya begitu persidangan dari Mahkamah Agung untuk memutus kasasi ini, dan ya apapun hasilnya ternyata juga dalam high profile case ini juga menjadi sebuah sorotan bagi masyarakat dan tentunya menciptakan presiden hukum ke depannya begitu. Ya, gini Mbak, kita kembali pada asas hukumnya. Asas hukum kita, asas hukum peradilan bahwa persidangan itu terbuka untuk umum. Terbuka itu pada tingkatan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, apalagi tingkat kasasi. Di sini sebetulnya Ketua Mahkamah Agung punya inisiasi. Karena perkara ini perkara yang menyangkut hajat itu banyak, yang mendapatkan perhatian masyarakat, itu bisa saja dilakukan putusan yang terbuka seperti hanya pada saat pelaksanaan putusan banding pembacaannya. Jadi di Mahkamah Agung saya yakin terbuka, tapi kan terbuka terbatas. Sedangkan publik inginnya bisa melihat iNews dari jam 7 sampai jam 6 sore. Wah itu menarik. Permasalahannya kenapa di Mahkamah Agung itu tidak, sekarang saking banyak perkara Mbak. Sehingga keputusan terbuka untuk umum itu ya di antara para hakim yang bersangkutan, mungkin panitera yang bersangkutan. Jadi tidak seperti formal seperti yang kita lihat pada tayangan ini. Nah, idealnya seperti itu. Gitu loh. Sehingga tidak salah kalau ada pemikiran-pemikiran Pak Samuel, wah ini tertutup ya. Nggak salah. Kenapa tidak dilakukan pers dari pagi saat pembacaannya itu aja, pembacaan dari pagi sampai sore. Itu suatu memberikan memberikan literasi kepada masyarakat, kepada hakim, kepada jaksa, semua akan pemerhati kok akan melihat, apalagi keluarga korban. Gitu Mbak. Ini yang tidak dilakukan. Nah, ya lagi-lagi karena high profile case begitu dan apapun putusannya tentu saja ini menimbulkan sebuah reaksi dan tentunya jadi pembelajaran literasi hukum ke depannya, terutama terkait dengan bagaimana putusan ini begitu berbeda dari putusan pengadilan tinggi sebelumnya. Sebelumnya mengucapkan terima kasih karena durasi sudah habis, kami terpaksa sudahi dulu dialog kita sore atau malam hari ini. Terima kasih Pak Herman dan juga Prof. Hipnu Nugroho atas waktunya dalam Sindo Prime. Terima kasih Pak Herman. Salam sehat selalu. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Selamat malam.